Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salingers. Balik lagi di Tadarus Instagram Mubadalah. Nah, kali ini sedikit berbeda. Aku tidak dengan partnerku, partner, tapi mereka ini juga adalah partnerku. Nah, kita kedatangan teman-teman dari Pondok Pesantren Kebon Jambu yang teman-teman ini insya Allah akan menjalani proses belajarnya di Mubadalah, sama sih kayak aku juga masih belajar. Nah, karena ini dalam rangka kita memperingati Hari Santri, kebetulan banget nih kawan-kawan ini juga adalah santri-santri. Tepuk tangan dulu dong buat semua santri. Nah, sebelumnya karena kayaknya wajah-wajahnya masih baru, jadi teman-teman harus perkenalan dengan Salingers di sana. Nanti teman-teman bisa ngasih tahu nama dan mungkin udah berapa sih lama tinggal di pondok gitu. Mulai dari Mbak siapa namanya? Aduh, aku lupa. Muna. Mulai dari Kak Muna. Halo teman-teman. Nama saya Siti Nurhasana Al-Munawaroh, tapi suka dipanggil Muna. Pengalaman mondok mungkin udah berapa tahun? Tadi udah lumayan lama loh. Enggak, saya mondok baru bentar. Berapa ya? Berapa ya? Kasih tahu nggak ya berapa tuh kira-kira? Enggak lah, bentar 12 tahun. Udah jadi ustazah. Gila ya. Udah kelatak. Lanjut. Hai, nama saya Sofia Ririani. Mondok baru 6 tahun dari Pondok Kebon Jambu. Cirebon ya? Cirebon, iya. Lanjut. Halo, saya Fatin Farhana dari Cirebon. Saya mondok tuh sebelumnya di Arjawinangun 3 tahun, terus di Kebon Jambu baru 6 tahun. Wow, gila, aku merasa insecure loh dengan mereka yang udah betah gitu ya tinggal di pondok pesantren. Aku juga dulu tuh sebenarnya punya pengalaman sih pesantren waktu kuliah, cuman kabur-kaburan gitu. Dulu waktu kuliah tuh diwajibin untuk tinggal di ma'had ya. Iya. Sebutannya ma'had ya. Yes. Tapi ya kayak apa ya, kalau orang pesantren yang pesantrenan lah namanya juga, jadi kadang betah pulang ke kosan, kalau enggak ya balik lagi kayak gitu aja deh, pokoknya nggak jelas gitu. Jadi karena mungkin aku tidak punya pengalaman sebagai santri, jadi aku mungkin mau belajar nih, mau cari tahu juga pengalaman kawan-kawan yang udah santri belasan tahun, juga keren banget ya. Mereka berani loh jauh dari keluarga buat nuntut ilmu, buat belajar gitu kan. Dan mungkin ada hal-hal yang kita tuh sebenarnya nggak tahu gimana sih rasanya hidup di pondok pesantren. Nah, untuk itu kita nanya-nanya sama kawan-kawan kita ini. Nah, oke teman-teman, karena tadi Muna, Pia dan juga Fatin udah ngasih tahu nih, udah ngasih tahu ke kita berapa lama mondok gitu kan. Pasti kan pengalamannya juga udah lumayan tuh, gitu, dengan berbagai hiruk pikuknya dunia pesantren. Nah, menurut kalian nih, tinggal di pesantren itu rasanya gimana? Ya, Ada nikmat. Kalau menurut saya mah enak, soalnya banyak teman-teman. Kalau di rumah kan sepi. Terus di pondok mah bisa bareng-bareng, Makan bareng, tidur bareng, Belajar bareng. belajar bareng. sama bareng-bareng. Waktunya tuh kayak kalau di rumah kayak lama banget. gimana ya? Serius? Masa sih? Iya. Kayak lama? Soalnya kayak sepi gitu tuh. Soalnya udah biasa rame gitu. Iya. Kalau di rumah mah ya sepi, bete lah. Kalau di pondok kan Bete, banyak kegiatan, boring. jadi nggak kerasa gitu. Jadi kalau di pondok itu kan biasa kan ada waktu buat libur kan. Liburnya lama nggak biasanya? Seminggu paling. Libur apa? Kalau Libur kayak libur lebaran gitu libur kan? lebaran. kalau Ya libur libur lebaran lebaran paling lumayan. sebulan. Wow. 20 hari. Berarti ngerasa banget ya bedanya ya, Iya. dari yang tadi ada. Dan itu kayaknya bikin ini nggak sih, kayak aneh nggak sih, ngerasa aneh nggak sih kalau udah tiba-tiba lama di pondok terus balik ke rumah? Iya, Aneh banget. Dan yang bikin anehnya, kalau lagi di pondok, pengen cepet-cepet pulang. Iya, Kalau udah di rumah, pengen cepet ke pondok. Nah, gitu. itu kenapa? Itu kenapa kayak gitu? Gak tahu tuh. Kenapa ya? Mungkin karena di rumah ada orang tua kali ya, atau gimana? kalau di rumah kan
emang ada orang tua, terus ya nggak bebas sih sebenarnya, sama juga di pondok juga nggak bebas, cuman kalau di rumah mah lebih ke disuruh-suruh orang tua. Tapi itu Iya sih, kadang kayak ya gimana ya, kalau lagi bisa-bisa, santai iya, gitu kan. lagi enak-enaknya main HP ini gitu. Beda Sama, di gitu pondok ya. juga Jadi iya. emang ada bedanya antara disuruh orang tua sama diajak temen. Iya. Itu ya beda. Lagi masih pengen bebas gitu ibaratnya. Padahal mah di pesantren juga emang banyak aturan ya. Nah, Iya. teman-teman kayak kalau ngelihat aturan-aturan di pesantren tuh gimana menurut kawan-kawan itu kayaknya emang harus ada aturan kayak gitu nih buat aku. Misal kayak beberapa aturan kan kayak tinggal di pondok pesantren kita harus ngikutin waktu, misalkan ya harus bangun jam 3, jam nah 4. itu aku aja nggak bisa lo bangunnya sih. Sama aku juga. Nah, terus kayak harus berkegiatan mulai lagi dari pagi sampai malam kan semuanya ada waktunya udah diatur. Nah kawan-kawan merasa itu bermanfaat nggak sih sejauh ini? Alhamdulillah bermanfaat Pasti sekali. ada manfaatnya. Iya. Tapi kalau kawan-kawan melihat kayak pasti kan ada kan kalau nggak ngikutin aturan, misal kayak dia bangunnya telat atau misal kayak dia telat masuk ke kelas untuk belajar, itu kan pasti ada hukuman-hukumannya nggak sih? Ada. Kan ya. Nah teman-teman melihat itu tuh kayak gimana, kayak aduh kenapa sih harus ada hukuman gitu kan? Udah asik-asik nih tinggal sama temen 24/7 gitu, kenapa sih harus ada hukuman? Ya karena kalau nggak ada hukuman, ya nantinya kita Sebenarnya melakukan kesalahan lagi, Heeh. misalnya kayak bebas gitu, nggak mengikuti peraturan. Belajar disiplin juga Iya, belajar ya. disiplin. Belajar Apalagi tepat kayak waktu. aku ngelihat kayak namanya anak-anak SMP ya, kayak teman-temanku dulu apa ya, susah aja gitu kayak double tuh ya bahasanya tuh ya, kayak nggak mau diatur. Nah aku tuh ngebayangin kayaknya teman-teman juga struggle sih di pesantren itu dengan apa ya, maksudnya untuk adaptasi, mulai belajar, mengikuti aturan itu buat anak-anak usia 12-13 tahun itu perjuangan banget nggak sih? Makanya kan kayak ada cerita yang nggak betah lah di rumah gitu kan. Iya nggak sih? Iya. Teman-teman pernah ngalamin kan? Atau apa ya sebutannya adik-adik? Sebutannya kalau di pesantren. Adik asuh sih biasanya. Adik asuh, Nah, adik adik asuh. asuh. baru Ah. gitu. Kayak Iya, gitu ada. kan. Bahkan kawan-kawannya teman-teman sendiri juga kan pasti ada yang kayak gitu. Iya. Merasa Iya. nggak betah gitu kan. Nah, itu lumayan banget sih. Aku juga kadang di sisi lain melihat teman-teman yang mondok ini berani banget sih. Berani. Nah, teman-teman sendiri gimana pas waktu awal-awal masuk mondok? Itu keputusan sendiri kah atau disuruh sama orang tua? Keputusan sendiri. Keputusan sendiri. Wow. Kenapa pengen mondok? Gak tahu, tertarik aja gitu, Iya. pengen mondok. Terus pengen memperdalam ilmu agama juga. Tapi emang di pesantren itu cuma belajar ilmu agama doang atau ada hal Ada Enggak umumnya. juga, ada belajar seni juga kan. Soalnya kan ada apa sih pengembangan bakat. Ada ekskul, jadi Kayak ekskul, Oh. iya. di pondok Setiap hari Selasa tuh ada ekskul di sini. Kalau Muna ikut apa ekskul apa aja? Kalau dulu sih kan Muna pindah ke Kebon Jambu itu pas mau kuliah aja. Iya. Dulunya kan di Tasik, lama di Tasik selama 6 tahun. Ya ikut ekskul itu pramuka gitu. Oh ada pramuka. Ada. Pramuka Ada di Jambi. macam-macam kayak sih. PKS, apa sih? Iya, PKS. PMR. Enggak, PKS juga ada. Oh PKS ada. PKS ada. Banyak sih ekskulnya. Ada Kalau Pia, marawis, dia ikut apa? ikut genjringan. Waktu pas tahun pertama itu ikutnya itu kaligrafi, terus tahun kedua itu kiroat, yang ketiga itu Subhanallah. ini apa, ikut marawis gitu. Wow, kayaknya Pindah-pindah serunya Iya, bagus ya. jadi biar ngalamin semuanya gitu tuh tiap Iya, kan bener, setiap bener, tahunnya bener. tuh boleh pindah eskul gitu tuh. Oh boleh. Iya. Boleh, iya. Setiap tahun angkatan baru tuh, tahun ajaran baru. Kalau Patin? Awal-awal tuh ikut Patin, silat, patin. awal-awal ada tapi berapa bulan doang. Terus udahan silatnya. Terus sampai Udah sekarang nggak ada. Terus setelah ikut silat? sholawat abis itu. Oh, sekarang bisa membela diri Bela diri dari kenyataan. Nah, selama teman-teman mondok nih, ada kepikiran nggak sih kayak mungkin kawan-kawan dulu mondoknya ada yang dari SD ya, Muna dari SD, ya berarti dari Aliyah, Fatin SMP. dari SMP. Nah, pasti kan ngerasain tuh sebelum mondok, ngerasain kayak Pia ngerasain SMP-nya di luar.
terus si Fatin ngerasain SD-nya di luar gitu. Ada kepikiran nggak sih selama di mondok tuh, aduh pengen balik lagi deh ke yang dulu bisa sekolah terus pulang ke rumah tiduran gitu kan? Ada kepikiran nggak selama tinggal di pondok? Ya Kayak gitu. kadang di umur sekarang juga kadang tuh pengen balik lagi ke dulu gitu tuh. Udahlah, Pasti ada lah ya. Pasti ada. Sampai kan? sekarang nih, maksudnya udah 6 tahun di pondok, rasa betah tuh masih tetap ada gitu. Kadang tuh nggak betahnya tuh ada gitu tuh. Kalau kata guru saya, siapapun yang diam di daerah orang itu namanya orang gila. Meskipun udah lama mondok pasti ada rasa gak betahnya. Iya sih. Pasti emang. pengen kembali ke rumah. Kalau Fatin gimana? Ada nggak? Ada. Pasti ada ya. Nah, kawan-kawan untuk menghandle itu gimana biar ya udahlah tinggal di sini aja lebih enak gitu. Memperkuat keinginan untuk mondok itu gimana sih caranya? Memperbanyak aktivitas yang disukai gitu tuh. Iya. Kayak ya gabung-gabung ikut organisasi gitu tuh. Atau masak-masak ya. Iya, kalau kan sering ada, kalau di Jambu tuh sering ada tamu, jadi kita ikut masak-masak, ikut bantu-bantu. Biar nggak kepikiran Nggak pengen pulang terus aja. Jadi tuh hilang gitu tuh kalau kitanya banyakin aktivitas, merasa nggak betahnya tuh hilang sendiri. Ya yang penting kita ngelakuin hal-hal bahagia di pondok, nanti juga lama-lama itu betah. receh. Iya. Yang ngobrol sama teman-teman. Ngobrol-ngobrol. Gibah. Pokoknya Nomor kan satu udah gibah. ngumpul ya. Iya. Yang penting banyakin ngobrol, banyakin aktivitas, Jangan banyakin sering- interaksi. Kalau jangan sering ngomongin sendiri diri. tuh, ya jadinya keinget rumah, pengen pulang bawanya kalau sering sendiri tuh. Jadi lebih ke banyakin sama teman-teman gitu, bareng teman-teman. Keren. Nah, teman-teman sejauh kan tadi kita udah ngebahas awal masuk mondok, terus masalah betah dan enggak, dan itu tuh kayaknya hampir semua santri ngerasain ya. Terus ada teman-teman juga tadi bagi sedikit tips ya, biar kita betah di pondok nih harus banyakin interaksi, banyakin aktivitas gitu kan. Nah, kawan-kawan ngelihat ada nggak sih perbedaan jadi santri sama yang nggak jadi santri? Perbedaan? Ada sih. Dari Fatin dulu. Bedanya apa sih kalau jadi santri dan nggak jadi santri? Bedanya sih kalau saya sebelum mondok aja masih sudah mondok tuh rasanya kalau di rumah kan belajar agamanya tuh nggak terlalu banyak Iya, ya. nggak seintens di pesantren Iya, ya. nggak terlalu luas gitu. Tapi kalau sejak mondok mah jadi banyak tahu ini tuh nggak boleh, ini boleh gitu. Lebih detail aja ya. Jadi banyak ilmunya tuh bisa diperluas lah Iya. dari Lanjut. situ. Kalau Iya. dari dia ya, ya lagi sebelum mondok juga sama kayak Fatin, terus lebih-lebih di pondok sekarang tuh alhamdulillahnya jadi bisa sedikit-sedikit bisa masak. Jadi di pondok tuh bukan belajar ngaji aja, Iya. belajar masak, belajar ya ngurusin anak gitu. Iya. Belajar Anak guru. Anaknya Ya. guru. Ya Terus belajar kehidupannya kayak tuh kerasa banget kalau di pesantren. kayak Ngaji kita rasa. punya adik-adik baru nggak sih kayak iya. kan kalau udah jadi kakak tingkat Iya, kakak tingkat. istilahnya apa sih? Kelas lah ya. Kakak kelas kan kayak punya adik ngurusin mereka juga ya. Terus Ya bisa bisa ngontrol emosi gitu tuh kalau di pesantren. Bisa manajemen emosi. nahan emosi gitu. Terus Muna. Muna. Ya sama kayak mereka, cuman saya lebih ke gimana ya, kalau di pondok tuh kerasa banget gitu ngaji rasanya. ngaji rasa. Iya, ngaji rasa. Ya kayak tadi misalkan masak, terusan ngurus anak, padahal kita tuh capek tapi nantinya ngaji. Terusan ya pendekatan Allah, pendekatan ke Tuhannya ya lebih ini terasa, lagi. iya. Kan kalau di rumah aku pas dulu di rumah ya boro-boro gitu Iya. wirid. Kalau di pondok kan ada tuntutan, maksudnya wajib baca ini jadi kitanya juga ya sedikit-sedikit mah jadi terlatih gitu tuh baca kayak gini, kayak hijib-hijiban gitu. Meskipun kayak awalnya keterpaksaan disuruh. Berawal dari terpaksa jadi kebiasaan. Nah, gitu. bagus banget loh itu. Tapi bukan berarti kawan-kawan yang ya ini perbedaannya itu mungkin lebih signifikan dari
ilmu keagamaan dan kebersamaan gitu ya kawan-kawan ya, yang mungkin dirasain. Tapi bukan berarti kawan-kawan yang nggak pesantren juga salah ya, mungkin karena mereka punya pilihannya dan kawan-kawan punya pilihannya gitu. Nah, terus kalau lagi kangen sama orang rumah biasanya apa yang dilakuin? Pasti kan kangen, aku aja sejauh ini pasti masih lah sering kangen sama orang tua. Apa yang dilakuin? Telepon. Terus? Kadang nulis di buku tuh curhat. Iya, Tulis diary. Iya, diary hari ini aku lagi kangen gitu. Kalau misalnya. Kalau udah nulis diary apa yang dirasa? Kayak Ya lebih rasanya lega? tuh lebih plong itu tuh, lebih lega gitu. Kadang suka nangis sendiri sambil nulis. Mama pengen nulis. Gak betah. Padahal udah lama. Tapi seringnya nelpon sih ya. Telepon. Nelpon. Dulu tuh enggak, kalau kan sekarang kita ada HP gitu ya. Dulu makan dulu masih pas ini mah. masih kan nggak dibebasin HP gitu. Iya. Sekarang kita kan setiap kuliah. hari jadi Jumat boleh megang kalau udah kuliah. Oh, kalau udah kuliah, Kalau udah kuliah. beda sama anak masih SMA Santri. santri Iya, yang biasa. masih Kalau beda. masih santri mah biasanya Ada di HP pondok wartel disediain. Oh. Itu juga Iya, dibatasi. tapi jam-jamnya ditentuin, terus berapa menitnya juga ditentuin. Teleponnya paling 10 menit 10 menit maksimal. Nah, kemarin itu, jadi aku sempat nonton nobar film pesantren di acara Tunas Gus Durian. Nah, ada hal-hal yang sebenarnya emosional banget sih menurut aku. Kayak misalnya perpisahan gitu kan. Perpisahan ada satu ustazah, aku lupa namanya siapa, tapi pas beliau dapat beasiswa kuliah di Bandung, itu sempat berpisah juga sama santri-santrinya. Mungkin teman-teman kenal ya? Kenal nggak? Tebibah. Hah? Tebibah. Nah, iya. Nah, Mbak Tebibah ya. Dia tuh berpisah sama ya pokoknya beberapa santri-santri dan murid-murid yang dia ajar untuk main musik gitu. Itu sempat aku tuh emosional banget, bahkan kayak sampai nangis gitu. Nah, teman-teman ngerasain yang kayak gitu juga nggak sih, hal yang sama? Iya. Iya, pasti. Tiap Kalau pasti ada yang tiap- boyong tuh Iya. kayak ada yang hilang aja. Iya. Iya, serius Jadi nangis gitu tuh. nangis Pasti nangis nangisnya semua. iya. berat untuk ditinggal pergi ibarat gitu. Dulu mah kita Soalnya kan- bareng-bareng gini. Kemana-mana Sekarang nggak biasanya ada. bareng-bareng. Iya Kalau udah sih, nggak ada, nggak jam kebayang segini tuh sih. biasanya Si sama ini lagi ini. kayak gitu. Jadi ngerasa kehilangan Orang gitu. 24 jam sama bareng-bareng gitu. Udah tahu kebiasaan, terus apa segala macemnya. Jadi pas dia pergi, ada. jadi ya kerasa hilangnya Iya. gitu. Oke. Kebersamaannya aku jadi makin penasaran, lama-lama aku mondok juga. Tapi aku juga sekarang masih lagi mondok sih, lagi proses menjadi santri mubadalah. Tapi bedanya mungkin nggak tinggal di sini aja, ya, tapi belajar. Oke, teman-teman mungkin ngerasa di pesantren itu bukan cuman ekspektasinya orang-orang yang nggak tahu pesantren kan kayak ngeliat pesantren itu cuma sekolah, kayak bentuknya kita sekolah gitu, kita berguru. Tapi ternyata di dalamnya itu ya bukan cuman kita kayak lagi sekolah gitu, tapi ini juga adalah bagian dari kita membangun relasi ya, gimana kita buat orang yang bukan saudara kita bahkan jadi saudara kita gitu kan ya. Asing. Iya, yang tadinya kita nggak kenal gitu kan. Nah, beberapa hal yang mungkin terjadi juga kayak tadi teman-teman sempat bilang kayak adanya perpisahan gitu kan, dan itu buat kawan-kawan tuh ngerasa makin ya sedih gitu kan, udah 24 jam kita hidup bareng-bareng, ngaji bareng-bareng gitu kan. Tiba-tiba harus berpisah. Nah, terus ada lagi nggak sih selain itu ya, selain dukanya jadi santri itu, kalau berpisah ada lagi nggak hal yang lain? Hal yang mungkin selama kawan-kawan jadi santri itu tidak terlupakan gitu. Hal yang paling ngebuat kawan-kawan emosional banget itu ketika apa? Selain kangen, selain perpisahan. Gabung.